Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas shalihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan di dalam Al-Quran ini banyak kisah, sehingga kita bisa menjadikan kisah-kisah tersebut sebagai motivasi untuk menjalani masa depan kita. Salat dan salam semoga tetap Allah curah limpahkan kepada orang yang disebut di dalam sejarah versi manapun sebagai manusia terbaik, itu adalah Rasulullah SAW. Baik, kenapa kita penting untuk mempelajari sejarah? Untuk mendapatkan jawaban yang memuaskan, kita perlu untuk membuka literatur dari berbagai disiplin ilmu. Baik, sebelum kita melihat pentingnya sejarah dari disiplin ilmu yang lain, tidak ada salahnya kita tanya dulu terhadap Allah Subhanahu wa taala, apa kemudian hikmah dari sejarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di akhir surat Yusuf, surat yang di dalamnya full bercerita tentang Nabi Yusuf, tidak seperti surat-surat yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da an a'udzubillahi minasyaitonir rajim, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab, ma kana haditsan yuftara walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsila kulli syai' wa hudaw wa rahmatan liqaumin yu'minun. Sungguh pada kisah-kisah dalam Al-Qur'an, kisah-kisah Nabi dan kisah yang disebut di dalam Al-Quran, itu ada ibrah, ada pelajaran yang mendalam bagi orang-orang yang mau berpikir. Cerita di dalamnya bukan cerita yang dibuat-buat, bukan cerita yang fiktif, tapi ia benar-benar terjadi. Kisah-kisah di dalam Al-Quran juga membenarkan kisah-kisah yang disebutkan di dalam kitab sebelum Al-Quran. Kisah-kisah itu juga menjadi penjelas bagi segala sesuatu. Di sini nanti kita akan mengutip salah satu perkataan Ustadz, di mana sejarah itu bisa menjadi inspirasi, motivasi, prediksi, sekaligus solusi. Maka sejarah menjelaskan segala sesuatu dan dia menjadi petunjuk rahmat bagi orang yang mengimani Al-Quran dan mengimani Allah Subhanahu wa taala. Arti petunjuk secara singkat, kita bisa melihat ketika kita berjalan melewati jalan tol dan sebagainya, di situ ada keterangan menuju Jakarta sekian kilometer lagi, menuju Kediri sekian ratus kilometer lagi, dan seterusnya. Itu adalah arti petunjuk yang paling mudah difahami agar kita tidak tersesat ketika kita sedang berjalan menuju tujuan kita masing-masing. Sejarah juga sebagai rahmat, kata Allah. Sebagai apa? Agar kita tidak mengulang kesalahan yang sama. Tentu kita akan mendapat pelajaran dari sejarah jika kita benar-benar beriman. Ya, kenapa kemudian di dalam Al-Quran tadi disebutkan bahwa cerita dalam Al-Quran bukan cerita yang dibuat-buat? Di dalam tafsir dijelaskan bahwa pelajaran dari sejarah baru bisa diambil jika sejarah itu nyata, jika sejarah itu pernah terjadi. Jika sejarah itu hanya dari bualan-bualan semata, cerita fiktif belaka, sinetron, film dan sebagainya, yang itu tidak pernah terjadi, maka solusi yang didapatkan pun hanya sebatas khayalan. Ini disebutkan di dalam tafsir tadi. Maka mengutip perkataan dari Ustadz Budi Azhari bahwa sejarah merupakan inspirasi, motivasi, prediksi, sekaligus solusi. Kenapa sejarah disebut sebagai inspirasi? Misal kita datang ke museum di situ otomatis ada barang-barang dari zaman dahulu. Di dalam museum tersebut kita kemudian akan mendapatkan inspirasi, akan membawa ide baru untuk kita tuangkan dalam penelitian kita, dalam karya kita untuk masa depan. Masuk kepada role model teorinya Bandura, bahwa manusia belajar nilai, keberanian, dan orientasi hidup dari figur yang nyata, bukan konsep abstrak. Ini ada penelitiannya. Pada tahun 1997 ada penelitian dari Lockwood dan Kunda bahwa paparan kisah tokoh yang nyata itu berhasil meningkatkan self-concept clarity dan orientasi tujuan hidup manusia. Kemudian, kenapa sejarah disebut sebagai motivasi? Karena contoh, ketika kita menjadi pelatih,
dari atlet atau olimpiade matematika dan sebagainya, kita sering menyebut tokoh terdahulu untuk memotivasi tokoh yang sekarang berlaga di masa depan. Ini menjadi contoh nyata ya, bahwa sejarah itu menjadi motivasi. Masih dari Albert Bandura, beliau menyatakan bahwa keyakinan aku bisa tumbuh dari ketika kita melihat pengalaman orang lain berhasil berkembang setelah melewati masa-masa yang sulit. Maka sejarah menjadi motivasi manusia. Adapun sejarah sebagai prediksi, kita bisa melihat contoh bahwa Nabi mengatakan di setiap umat akan ada Fir'aunnya. Maka kita tidak butuh, ya saat ini di Mesir ada Fir'aun, tidak butuh ya. Di setiap umat akan ada Fir'aunnya. Ini sirah sebagai prediksi. Dan terakhir sirah sebagai solusi, bahwa solusi terbaik sering diambil dari praktek yang berhasil kemudian diadaptasikan. Bahkan ada studi kebijakan publik bahwa negara yang belajar dari kegagalan sejarah memiliki ketahanan krisis yang lebih baik. Jadi sirah sebagai inspirasi, motivasi, prediksi, kemudian solusi, itu yang menjadi tugas kita untuk kemudian mencari hikmah daripadanya. Jadi ini tugas bagi teman-teman di pondok yang saya belum bisa mengajar hari ini. Ada dua tugas dari teman-teman, yaitu pertama, menggali arti dan kemudian memberikan contoh nyata bagaimana sejarah itu tadi menjadi inspirasi, motivasi, prediksi sekaligus solusi. Cari pengertiannya apa menurut versi kalian, tadaburi, kemudian renungkan ya. Boleh menyertakan ayat, boleh. Intinya mencari definisi, kemudian mencari contoh nyata bagaimana sirah itu tadi bisa menjadi keempat hal itu. Barakallahu fikum, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengistiqomahkan kita agar kita senantiasa belajar di usia, di jenjang dan di tempat manapun itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jika ada yang benar datang dari Allah, jika ada yang salah datang dari diri kami pribadi. Sekian.